Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ibu-ibu, bapak-bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Cibubur 1 yang saya hormati, saya cintai ibu-ibu, bapak-bapak guru. Kali ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai aksi nyata calon guru penggerak. Ya, untuk itu perkenalkan saya Eli Sukmawati, calon guru penggerak SDN Cibubur 1 Kota Cimahi. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kali ini, diantaranya yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk sebelum pembahasan ini, ibu-ibu, bapak-bapak, sekarang telah terjadi perubahan paradigma belajar. Apa itu? Yaitu perubahan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil Pancasila. Seperti kita ketahui, profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beralam mulia, berketindakan logam, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, ibu-ibu, saya minta bantuannya, ibu-ibu bapak-bapak untuk berpasangan dengan rekan sebelahnya. Ya, ini ada game tentang cobalah buka. Ya, yang tugas yang A itu mengepalkan salah satu tangan Anda, lalu coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Yang rekan B bertugas untuk mencoba membuka dengan cara membujuk, menghardik, berintimidasi, memarahi, bahkan mengkritik, ya Bu ya. Coba membuka rekan yang A. Boleh dicoba Bapak Ibu? Ya, boleh dimulai Bapak. Ya, bagaimana? Mencoba memaksa ya Bu. Bisa terima kasih. Jadi gimana Bapak Ibu? Sakit? Iya. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangannya? Kalau apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Sesungguhnya siapa yang pegang kendali atau kontrol dalam membuka dan menutup itu? Iya, betul sekali Bapak Ibu. Yang memegang kendali adalah diri kita sendiri. Meskipun dipaksa,
sampai dipelitipi, sampai dimaksa segala macam cara yang memegang medali atas hidup kita atau tangan kita itu adalah diri kita sendiri. Nah, kita sebagai guru biasanya mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi nggak bisa untuk dipaksa si A harus begini, si B harus begini, itu nggak bisa, Bu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat mempengaruhi murid itu, Bu. Sekuat dimanapun kalau murid itu tidak menerima, tidak akan bisa. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, membuat anak didik merasa buruk terhadap dirinya sendiri, itu tidak baik, Bu. Ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Saya lebih tua, harus bisa maksa kamu. Maksa segala rupa itu tidak dibenarkan. Ya, itu adalah beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Kemudian selanjutnya, ini stimulus respon dan teori kontrol yang sekarang, Bu. Stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama. Ternyata realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Setiap anak membutuhkan treatment yang berbeda, Bu. Terus sekarang itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita harus bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang dan menang, bukan model berpikir menang dan kalah. Nah, ini untuk teori kontrol yang baru. Selanjutnya, gimana cara merubahnya, Bu? Dulu kan terus respon, sekarang teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit kepada sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuannya. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas kenyataan di zaman sekarang, Ibu. Kita selanjutnya ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Apa itu disiplin? Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan, kita saat ini untuk menciptakan murid dan mereka syarat utama itu harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, motivasi internal, Bu. Internal itu dari dalam diri sendiri, bukan karena paksaan. Ya, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita melakukan pihak lain untuk mendisiplin kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Kalau dari luar itu eksternal, kalau ada motivasi dari dalam diri yaitu internal. Kemudian menurut Piano dosen menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkorelasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin ini dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, sama-sama mengontrol diri, yaitu
dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kedua pakar pendidikan ini mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini apa? Yaitu tujuan yang mengacu pada nilai-nilai prinsip mulia yang dianut seseorang, yang kita namakan nilai-nilai kebajikan yang universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Ya. Menurut Dr. Lester pada teori kontrol, hanya akan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Lester juga mengatakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi instruknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dalam diri untuk dapat tujuan mulia yang diinginkan. Tetap dengan motivasi instruknya, yaitu ya Bu, apa nilai kebajikan universal? Nilai kebajikan universal yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari itu suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berlaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Yang kita sekarang lihat ini yaitu profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, ya, tujuan dari penerapan disiplin itu agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, satu, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajaran sepanjang hayat sesuai standar Pancasila yang diharapkan. Perlu adanya kerjasama dan saling mendukung dari berbagai pihak agar terwujud. Ya Bu, jangan hanya satu guru aja, tapi guru yang lain juga harus kerjasama. Motivasi perilaku manusia. Nah, Ibu, untuk memunculkan motivasi instruksi itu, ada beberapa teori, ada beberapa motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapat imbalan atau penghargaan orang lain, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mereka akan berkata, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan itu, mengharapkan imbalan. Jadi itu motivasinya bukan dari dalam diri, tapi dari luar diri, eksternal. Kemudian yang kedua itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka akan bertanya, akan menjadi orang apa, seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, itu motivasinya bersifat yang kedua tadi yang ketiga. Nah, yang keduanya itu masih untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu tetap masih motivasi eksternal, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Nah, itu termasuk motivasi internal. Mereka akan melakukannya tanpa ada
dorongan dari orang lain, tapi sadar sendiri. Nah, jika seorang sudah mempunyai motivasi intrinsik atau internal itu dari dalam sendiri, maka tidak akan terpengaruh adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai, yaitu menjadi baik atau mencapai satu tujuan mulia ya. Jadi nggak usah disuruh lagi Bu, dia sadar sendiri, kita sadar sendiri ya. Kita lanjut ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu Guru, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Nah, setuju atau tidak ya Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak Ibu-ibu, Bapak-bapak? Setuju? Setuju atau tidak? Setuju, setuju ya, sejak ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak, Bapak Ibu? Setuju? Oke. Setuju? Setuju? Nah, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Pertanyaannya setuju atau tidak? Oke, jadi setuju atau tidak? Tidak. Ada yang setuju, ada yang tidak ya. Coba kita lihat lagi apa definisi hukumannya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apakah yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Seperti itu, Bapak Ibu. Hukum bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima pasrah aja gitu ya. Kamu tulis 10 juta satu halaman. Nah, itu kita yang menyuruh cuma dari satu arah. Yang ketiga, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak bisa mimpi oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kadang kita tidak sadar ya Ibu ya, kadang kita suka melakukan, setelah itu istighfar. Ya. Kemudian hukuman adalah satu bentuk konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respon atau tindakan yang melanggar aturan. Sedangkan konsekuensi adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bersifat positif dan negatif. Ini harus dicermati latar belakangnya pemberian hukuman. Nah, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati itu, sudah dibahas dan disetujui. Ini berupa apa? Biasanya kesepakatan kelas. Ya betul, kesepakatan kelas. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan, ada waktu silang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar pelajaran, misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus membayar tugas yang akan diberikan. Nah, ini biasanya kita langsung berikan hukuman misalnya, karena mereka tidak mengerjakan, tapi mereka juga tahu konsekuensinya.
karena udah ada keyakinan tersebut ya. Nah, kenapa nggak cuma kesini tadi ya? Jadi hukuman dan konsekuensi itu apa? Hukuman adalah suatu bentuk konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respon atau tindakan yang melanggar aturan. Sedangkan konsekuensi adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bersifat positif atau negatif, tergantung apa latar belakang permasalahannya. Ya. Nah, Ibu pernah dengar dihukum oleh penghargaan? Apa itu dihukum oleh penghargaan? Sudah benar belum kita memberi hukuman? Apakah ada opsi lainnya selain hukuman? Ya, nah ternyata ada pengaruhnya dari hukuman, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, jika kita memberi penghargaan kepada anak lagi dan lagi terus, maka si anak tersebut akan bergantung pada penghargaan yang dia berikan, sehingga si anak dapat kehilangan motivasi dari dalam dirinya, Bu. Ya, kalau kita terus-terusan ngasih penghargaan terus, si anak bakal kehilangan motivasi. Sedikit-sedikit penghargaan, gitu ya. Nah, penghargaan juga tidak efektif, Bu, jika mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya. Maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha keras sebelumnya. Kecewa aku kalau nggak dapat, itu berdampak negatif. Ternyata penghargaan juga berdampak negatif, Bu. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya, bukan dari dalam diri, untuk menyenangkan guru. Mereka tidak akan jujur kepada kita karena mereka tujuannya bukan untuk dirinya, tapi untuk menyenangkan gurunya. Seperti itu. Selanjutnya, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar belajar sesuatu yang baru atau melakukan pekerjaan berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ya, jadi penghargaan akan mematikan kreativitas. Terlalu banyak memberikan penghargaan dapat membuat siswa menjadi terlalu tergantung pada reward atau hadiah dan tidak memperhatikan proses belajar itu sendiri. Ya, jadi seanak itu kalau nggak dikasih reward nggak mau gitu. Jadi tergantung dia mau mengerjakannya harus ini mah nggak dapat reward nggak akan dikerjain. Seperti itu. Nah, kita akan membahas tentang restitusi. Bapak Ibu sudah mendengar apa itu restitusi? Aduh maaf, belibet, saya suka belibet restitusi. Restitusi ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan
kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya. Nah, nanti kita akan mempelajari bagaimana cara restitusi ini bekerja ya Bu. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari tahu solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi mereka harus berpikir bagaimana di perasaan orang lain. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, kemudian untuk melihat dalam diri, nah bisa berkata itu cara yang paling baik untuk fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi bukan fokus pada masalahnya ya. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, tidak membuat murid minder. Selanjutnya, nah contoh melakukan apresiasi kepada kebajikan. Nah, ini kata-kata yang akan kita sampaikan kepada siswa. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih rasa tanggung jawabmu pada saat kamu membuka kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini kata-katanya positif Bu, udah menghardik siswa itu. Nah, kemudian keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas. Kenapa ya peraturan kelas aja kan sama aja? Ternyata ada bedanya Bu. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Pertanyaannya sama seperti itu ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau keyakinan kelas itu kata-katanya lebih ke kata positif ya, bukan tidak boleh buang sampah. Contohnya menjadi buanglah sampah ke tempatnya, seperti itu. Nah, yang mana yang keyakinan kelas? Coba. Nah, tidak boleh membuang sampah sembarangan, menjadi menjaga kebersihan sekolah, seperti itu. Lanjutkan. Nah, ini contoh dari keyakinan di kelas 1. Nah, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Kata-kata untuk keyakinan kelas di kelas 1, kelas 5, kelas 7 atau kelas yang tinggi itu beda-beda. Kalau di kelas 1 itu biasanya seperti itu. Setiap anggota kelas perlu belajar. Kalau di kelas 5 selalu bersifat positif. Kalau di kelas ini SMP misalnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan menerima orang lain. Ini adalah contoh dari keyakinan kelas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu
kebebasan, kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan dan bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dari dalam diri manusia. Apa? Yaitu kebebasan, kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan dan bertahan hidup. Kebebasan apa? Itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, ya, kemudian kebutuhan kasih sayang, yaitu kebutuhan psikologis, Bu. Penguasaan itu berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Kebebasan yaitu kebutuhan untuk bebas, kebutuhan mandiri, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebutuhan akan kesenangan yaitu kebutuhan akan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Anak-anak perlu membutuhkan kesenangan yaitu dunia anak adalah dunia bermain seserian. Nah, ya, kita lanjut ke restitusi posisi kontrol. Nah, ibu-ibu kalau ibu-ibu menghukum itu ada di posisi mana? Biasanya sebagai guru, ibu biasanya di posisi mana? Penghukum, membuat merasa bersalah, posisi sebagai guru, posisi sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Hah? Sebagai apa? Manajer. Teman, pemantau. Ada yang sebagai pemantau, lihatin aja gitu. Membuat merasa bersalah, lagi sebagai apa? Pemantau atau pemantau? Pemantau dari luar kota ya. Penghukum membuat bersalah, pemantau manajer. Rata-rata kita biasanya sebagai kalau yang biasanya sebagai penghukum ya Ibu, ya. Nah, mudah-mudahan setelah ini ada perubahan nih, jangan sebagai penghukum, karena penghukum itu adalah opsi terakhir atau tidak boleh digunakan sama sekali sebetulnya. Ini adalah video. Ada beberapa ya. Apa? Oh iya, nah ya. Bukan.
Ada? Lagi ada beberapa faktor yang tentang posisi kontrol. Lagi posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus pilih lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu marah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Marah-marah yang ikut posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Sekarang posisi pembuat merasa bersalah. Baik, silakan terus Bu Aida. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu sedang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti itu yang ditegur mata kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ini apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Karena cepat, kelar. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Sekarang posisi teman. Naren,
Siapa yang serba seperti itu? Ibu saya udah memaafkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang lari yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Sekarang posisi pemantau atau monitor. Kesiapanlah ibu. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi terakhir yaitu manajer. Manajer itu sebenarnya posisi utama ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa cara alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, ibu benar mana ya? Posisi ini memang posisi ideal ini dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Bapak bagaimana sudah tercerahkan? Nah, bagaimana ya? Sekarang mau jadi pembuku, mau jadi manajer. Ya Allah, semoga bisa dapat diterapkan. Semoga kita nggak usah capek-capek memberi hukuman sampai putus kurang. Leher kita yang marahin anak-anak. Bagaimana caranya menerapkan posisi sebagai manajer, Bu? Ini ada segitiga restitusi namanya, yaitu tujuannya itu untuk menciptakan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab, ya, untuk menciptakan, untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka itu dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Ada beberapa tindakan, yaitu pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Menanyakan dulu kesalahan kamu apa, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Sebelum ke video, ini ada contoh saya mempraktekkan restitusi di kelas 1. Kelas 1. Suaranya kurang jelas gitu ya. Konfirmasi keyakinan kelas.
ngasih solusi, saling memberi solusi, mencari solusi bersama. Nah, apa kami laksanakannya, apa akan dimulainya secepatnya. Nah, mungkin itu adalah sedikit petikan dari video transkripsi saya buat, saya praktekkan di kelas 4. Selanjutnya, nah, Bu, Bapak, saya minta satu orang yang akan menjadi guru dan satu orang yang menjadi murid. Nah, siapa yang bersedia untuk mempraktekkan segitiga restitusi? Yang jadi gurunya perempuan, Bu, di sini. Ya. Ada teksnya, Bu. Ada teksnya, tinggal dibaca, Bu. Ada. Yang jadi gurunya bapak-bapak, boleh. Ya, tinggal dibaca, Bu. Ya, di sini biar saya tanya siapa yang menjadi murid, siapa yang menjadi guru. Gurunya ibu-ibu ya, Bu. Soalnya di sini manggil ibu. Ya, pakainya laki-laki. Iya, Bapak. Ya. Iya. Sehari pada jadi akhirnya tinggal dibaca berarti ya, pakainya cewek apa cowok? Halo Pak, sudah ada. Tapi tahu nggak kenapa ibu bangun Pak di sini? Menurut Papi, makan saat jam pelajaran itu perbuatan salah atau tidak? Tapi sebenarnya makan itu adalah kebutuhan manusia. Ibu juga kalau lapar pasti makan. Tapi kalau kita harus tahu kan kapan, di mana, dan waktu yang tepat kita harus makan. Ibu mau tahu kenapa alasan kamu makan saja pelajaran? Kenapa belum sarapan? Tadi malam tidur jam berapa pagi? Jam 9. Berarti besok sebelum berangkat sekolah nih, pagi harus sarapan dulu ya, biar tidak di kelas. Ya? Pasti masih ingat keyakinan kelas yang ada di kelas kita. Coba apa saja?
di kelas saat jam pelajaran. Jadi saat makan di kelas pada saat jam pelajaran itu sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Tidak. Jadi di sini ibu tidak akan menghakimi Pakki, tidak akan menyalahkan Pakki, tapi ibu guru akan membantu Pakki mencarikan solusi agar Pakki tidak makan di kelas lagi saat jam pelajaran. Jadi apa yang harus Pakki perbaiki agar Pakki tidak makan di kelas lagi saat jam pelajaran? Jadi kapan Pakki akan mulai tidak makan di kelas lagi saat jam pelajaran? Tapi bisa. Bu guru hanya ingin Pakki menjadi anak yang pintar dan bertanggung jawab. Siapa Pakki? Nah, terima kasih Pakki. Sekarang masuk ke kelas. Sangat cocok betul. Terima kasih Ibu Bapak. Nah, di sini Ibu kita mencoba untuk mencari solusi bersama Ibu, tidak memarahi terus-terus anak, tapi mencari solusi bagaimana baiknya, gitu ya. Ya masih. Ada satu lagi video yang akan saya tayangkan. Di sini si anak meminjam barang temannya tanpa izin. Nah, kita mau validasi tindakan yang salah seperti yang tadi Ibu peragakan, tidak marah-marah tapi mencari tahu kenapa, apa yang terjadi, seperti itu. Nah, kemudian menanyakan keyakinan kelas yang keduanya. Ke satu tadi apa? Memvalidasi tindakan. Yang kedua itu apa? Iya, menanyakan keyakinan kelasnya, Bu. Keyakinan kelas apa yang sudah mereka sepakati. Yang terakhir mau mencari solusi ya Ibu ya. Nah, ini ada banyak iya, ternyata anak senang Bu dicarikan solusi bersama, bukan malah dimarahin Bu ya. Nah, itu mungkin video ya. Ya, sekian dari saya. Mudah-mudahan diseminasi budaya positif ini dapat bermanfaat Bapak Ibu terus ya
dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat memberikan dampak positif buat ibu-ibu bapak-bapak ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan budaya sekolah. Bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid itu sangat dipengaruhi oleh budaya sekolah. Tadi sudah dipaparkan dengan sangat lugas terkait dengan budaya positif, bagaimana itu hukuman, reward and punishment, kemudian ada juga restitusi. Di mana restitusi ini merupakan atau belum familiar. Setahu kita itu yang biasa kita lakukan untuk mendisiplinkan anak itu adalah hukuman biasanya, hukuman. Nah, kalau melihat dari tayangan dan paparan tadi, ini sangat ideal sekali. Tadi contohnya Naren. Nah, di sini juga mungkin Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan. Ketika sebuah permasalahan atau ketika kasus itu terjadi kepada anak kelas 1, apakah mungkin atau apakah bisa dilakukan segitiga restitusi ini? Nah, hanya saja sebetulnya tidak ada yang tidak mungkin saja bisa dilakukan. Hanya saja mungkin urutan, tahapan atau bahasa yang digunakan itu lebih sederhana. Anak kelas 1 tidak bisa ditanyakan keyakinan apa nak yang kamu langgar. Pasti nanya keyakinan teh apa, dasar apa Islam. Nah, jadi mungkin lebih disederhanakan, tapi kurang lebihnya tahapan dari penyelesaian sebuah permasalahan di sekolah itu seperti ini. Mulai dari validasi, kemudian bagaimana yang penting itu si anak tersebut tidak keluar dari atau tidak diasingkan oleh kelompoknya, sehingga mereka setelah bermasalah itu dapat kembali kepada kelompoknya dengan membawa dampak yang positif kepada kelompoknya. Testimoni dari saya cukup bagus, sudah sangat bagus, dan sekali lagi mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan, apa yang Bu Eli sampaikan ini bisa membawa dampak yang positif untuk kelangsungan pendidikan di Komplek Cibober. Dan satu lagi, bukan hanya sekedar teori, tapi di mana di sini kita memiliki 2 calon guru penggerak dan sudah ada beberapa yang sudah lolos guru penggerak. Mudah-mudahan bisa menjadi teladan, mudah-mudahan bisa menjadi contoh untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Bu Ibu, Bu Elis, Bu Leni sudah mau berbagi dengan kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ada yang mau menambahkan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya sudah tadi oleh para kepala hanya menambahkan saja, kami insya Allah mudah-mudahan bisa mengimplementasikan yang tadi didiseminasikan oleh Bu Eli selaku CGP Angkatan 9, dan mudah-mudahan kita juga bisa mengikuti jejaknya Pak ya. Dan tentang diseminasi tadi, memang betul selama ini kita masih menganut sebagai perannya sebagai penghukum, bukan sebagai manajer tadi. Tetapi mudah-mudahan dengan seiringnya berjalan waktu dan tercerahkan dengan diseminasi ini, kita bisa menjadi seorang manajer yang bisa menerapkan pada anak-anak apa itu disiplin dan sebagainya, dengan diolah atau diramu menjadi yang kata-kata yang mudah dimengerti oleh anak didik kita. Itu saja, terima kasih. Good job Bu Elis, Bu Leni, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terlambat ke sekolah, apalagi
bicara kasar, apalagi? Oke, ke WC tidak boleh rombongan, apalagi? Tidak boleh bicara kasar, apalagi? Yang lain? Belajar dengan tertib, apa? Menjaga kelas supaya apa? Bersih. Tidak boleh apa? Iya, apalagi? Menulis orang hewan-hewan. Iya, jangan bicara kasar, jangan bilang orang malah hewan. Apa? MTSI? Nggak tahu. Oh, jadi nggak boleh bilang kasar gitu ya? Iya. Kalau minjem pensil harus bilang dulu. Oke. Tidak mukul teman, betul, apalagi? Oke. Tidak boleh Apa? membuli teman. Iya, tidak boleh membuli teman, apalagi? Tidak boleh Gelut. Iya. Kesepakatan kelas ya? Nah, sekarang kita buat keyakinannya. Nah, coba dengarkan. Ibu punya kertas nih, tapi nulisnya nanti kecil-kecil, nanti kita tempel ya. Tempel dulu di sini. Di sini deh. Di sini kita tempel. Nah, nanti kita buat keyakinan kelasnya ya. Satu orang atau satu, nanti tulis di sini kesepakatan kelas yang tadi kamu bicarakan, yang tadi kamu bilang, ibu bangunkan. Tolong Mbak. Kamu itu mau belajarnya seperti apa? Kalau di sekolah itu kamu maunya seperti apa? Ya, so please. Please. Kalau teman-teman ada yang bisa tulis, baca, tolong kasih tahu katanya dulu temennya. Kamu mau tulis apa? Nanti kamu bantu tulisnya kayak gitu. Kalau sudah, boleh tempel di sini deh. Ayo tempel di mana? Oke, kalian semuanya duduk kembali. Hampir sama semuanya ya. Kita harus saling menghargai. Saling menghargai. Saling menghargai. Kalau belajar harus gimana belajar? Tertib. Nah, belajar dengan Tertib. tertib. Kalau ibu lagi menjelaskan harus gimana? Harus mendengar. Iya, belajar dengan tertib juga, terus belajarnya Nah, ini namanya keyakinan kelas. Nah, kalau sudah ada keyakinan kelas, ibu harap kalian dapat melaksanakannya. Nah, saling menghargai teman, siap tidak? Kalau ini semua kalian langgar, ada apanya? Ada kuman. Ada konsekuensi. Nah, kalau ini tidak dilakukan, ada konsekuensinya. Ya, ibu harap kalian sadar. Gak usah ibu harus kasih tahu tiap kali. Kalian harus sadar sendiri. Ya, kalau kesiangan gimana rasanya? Gak enak. Bukan dihukum. Gak enak. Ke sekolah datang kesiangan gimana rasanya? Gak enak. Iya betul, yang rajin yang lain udah belajar duluan, kita malah ketinggalan gara-gara apalagi nih saling menghargai teman atau guru. Kalau kalian misalnya kalian dijairin sama temannya, rasanya gimana? Kalau dijairin gimana rasanya? Enak tidak? Gak enak. Tidak. Gak enak kan kalau dijairin?
Lola sudah mau? Sudah. Lalu tahu nggak kenapa dipanggil kesini? Tahu, karena sebenarnya bukan manusia ya, jadi kita sama suka makan. Nah, ibu tahu kapan waktu harus makan, kapan waktu harus belajar, ya. Kenapa kamu sampai harus sudah berarti nanti besok sebelum berangkat sekolah Aura harus terus hidupnya jangan pausan ya, terus masih ya pulang kelas ya saat makan buat waktunya ya, belajar ya ya itu sosial laki-laki yang jadi di sini ibu panggil ayah itu bukan untuk menghargai ayah mencari solusi karena tidak mau jam kelas ya nanti solusinya jadi kapan Aura akan melakukan itu? Awas ya, bisa jadi ingin kalian menjadi anak yang soleh, anak yang berdiri tanggung jawab ya. Terima kasih Aura.